Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak Nafis Asmi Amrullah SPD MPD dan saudara-saudaraku, teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di pagi hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat dan walafiat, tak lepas dari nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan terkait materi munakahat atau pernikahan. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 sendiri, itu ada saya sendiri, Wahyu Megasaryadi, dan di Prasetya Adi, Chelsea Oktarisa, Enggar Naufal Rafif, Justina Mahawan Putri, Lucinovita Sari, Dewi Widayanti, dan Zakia Rahmalia. Oke, untuk materi pertama yang akan saya sampaikan adalah makna pernikahan dalam Islam. Jadi kata nikah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu, atau artinya adalah bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, makna nikah ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya adalah hukum pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi yang pertama, jaiz atau mubah, yang kedua, wajib, yang ketiga, sunat, yang keempat, makruh, dan yang kelima adalah haram. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dandi. Oke, saya lanjutkan tentang tujuan pernikahan. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita ataupun sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Adapun tujuan pernikahan itu dapat diuraikan seperti ini. 1. Untuk memperoleh kehidupan, kebahagiaan dan ketenangan hidup. 2. Untuk membina rasa dan kasih sayang. 3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah. 4. Untuk melaksanakan perintah Allah. 5. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ke-6. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun nikah beserta syarat-syaratnya. Rukun yang pertama yakni adanya calon suami. Calon suami ini terdapat beberapa syarat, yaitu calon suami harus beragama Islam, calon suami menikah atas kehendaknya sendiri, bukan muhrim, dan tidak sedang melakukan ihram haji. Rukun yang kedua yakni adanya calon istri. Calon istri ini terdapat beberapa syarat pula, yaitu yang pertama beragama Islam, menikah dengan kehendaknya sendiri atau tanpa paksaan, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang masa iddah, dan yang terakhir adalah tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang ketiga adalah adanya wali. Wali ini sendiri memiliki beberapa syarat, yakni mukallaf atau beragama Islam, dewasa, dan memiliki akal yang sehat. Yang kedua, laki-laki merdeka. Yang ketiga, mampu bersikap adil. Dan yang terakhir adalah tidak sedang ihram haji. Rukun yang keempat adalah adanya dua orang saksi yang memiliki syarat. Yang pertama, beragama Islam, sudah dewasa, memiliki akal yang sehat, tidak fasik, dan yang terakhir hadir dalam akad nikah. Rukun yang kelima atau rukun yang terakhir adalah adanya ijab dan qabul.
Hal ini memiliki syarat dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu dan dilakukan secara berurutan antara ijab dan qabul. Saya akan menjelaskan contoh ijab. Wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki, "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuan saya bernama nama pengantin wanita, binti nama ayah wanita, dengan nama pengantin pria, bin nama ayah pengantin pria, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gram dibayar tunai." Kemudian calon suami atau pengantin laki-laki menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya nama pengantin wanita, binti nama ayah pengantin wanita, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Contoh tersebut merupakan contoh qabul. Saksi nikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak sah nikah seseorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang muwakkadah atau adil. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari hadis tersebut dapat kita tarik kesimpulan saksi nikah harus benar-benar adil. Maram huruf bahasa berarti yang diharamkan, sedangkan menurut istilah maram berarti wanita yang haram untuk dinikahi. Penyebab wanita haram untuk dinikahi itu yang pertama, wanita haram dinikahi karena keturunan, yang termasuk ke dalamnya itu ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, seayah ataupun seibu, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan, yang termasuk dalam ini itu pertama ibu yang menyusui, yang kedua saudara perempuan yang sesusuan. Berikutnya, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan, yang termasuk dalam ini itu ibu dari istri, anak tiri, ibu tiri, menantu, dan wanita yang haram dinikahi karena hubungan modern dengan istri. Wali nikah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama wali nazab, yaitu wali yang nikah yang memiliki pertalian darah langsung dengan mempelai wanita. Dalam wali nazab yaitu ayah kandung, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki saya, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki saya, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang saya kandung dengan ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Wali hakim yang dipegang oleh kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat kepala kantor urusan agama Islam di setiap kecamatan. Wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila yang pertama wali nazab benar-benar tidak ada, yang kedua wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat sebagai wali, dan wali yang lebih jauh juga tidak ada. Wali yang lebih dekat sedang berpergian jauh dan tidak melimpahkan kuasanya kepada wali nazab seterusnya. Wali nazab sudah berikan haji atau umrah. Wali nazab menolak sebagai wali nikah. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak bisa bertindak sebagai wali. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui keberadaannya. Hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah seseorang kecuali wali dan 2 saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak sebagai wali nikah, maka wali hakim bertindak sebagai wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Darul Qutni. Kewajiban dan hak suami istri. Untuk mencapai tujuan pernikahan, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan landasan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-34,
yaitu kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, istri adalah penanggung jawab rumah tangga, suami istri yang bersangkutan, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun kewajiban suami dan kewajiban istri. Kewajiban suami yang terpenting, yang pertama memberi nafkah pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang telah diusahakannya. Yang kedua, menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kewajiban istri yang terpenting, yaitu pertama, patuh dan taat kepada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, yaitu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang kelima, ada bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur, serta bijaksana pada suami. Adapun hak suami atas istri dan hak istri atas suami. Yang pertama di sini hak suami atas istri, yaitu ada ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah yaitu hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan seizin suami. Ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan atas izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya, baik itu pelayanan lahir dan batin. Yang kelima, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Selain itu ada hak istri atas suami. Yang pertama, mendapatkan mahar dari suaminya. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang keempat, mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh. Yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dalam sebuah pernikahan terdiri dari banyak hal. Yang pertama adalah pernikahan merupakan jalan terbaik bagi kita untuk memenuhi kebutuhan seksual kita. Yang kedua, pernikahan juga merupakan jalan terbaik bagi kita untuk memuliakan anak, untuk memperbanyak keturunan, untuk melestarikan hidup manusia, dan juga memelihara nasab. Yang ketiga, pernikahan juga dapat menumbuhkan naluri kebapak-ibuan dalam diri kita, sehingga terciptanya perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keempat, pernikahan juga dapat menumbuhkan sikap rajin, bekerja keras, bersungguh-sungguh, yang didasari oleh keinginan kita untuk bertanggung jawab terhadap keluarga kita nanti. Dan yang terakhir, pernikahan juga dapat menciptakan hubungan kekeluargaan yang erat antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, yang didasari oleh
rasa dan sikap saling menyayangi di antara mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang talak. Pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak atau hukum talak ada 3 macam, yaitu yang pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Yang kedua adalah yang dijatuhi talak adalah istrinya. Dan yang ketiga, 2 macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara syahrih atau tegas maupun dengan cara kinayah atau sindiran. Lafal dan bilangan talak. Lafal talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata yang jelas ataupun dengan kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali. Jadi talak 1 dan talak 2 masih boleh rujuk sebelum habis masa iddahnya. Dan apabila masa iddahnya telah habis, harus dilakukan akad lagi. Sedangkan pada talak 3, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu. Lalu, macam-macam talak. Yang pertama adalah talak raj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Yang kedua adalah talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan talak khuluk atau karena permintaan istri. Lalu talak bain kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali atau talak 3 dalam waktu yang berbeda. Alasan jatuh talak. Yang pertama adalah ilah, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Yang kedua adalah lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Yang ketiga adalah zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya seperti engkau seperti punggung ibuku. Lalu yang keempat adalah puluh atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Yang kelima adalah fasak, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Rusaknya akad nikah seperti diketahui bahwa istri adalah mahram suami, salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam, semula suami atau istri musyrik, kemudian salah satunya masuk Islam. Lalu, rusaknya tujuan pernikahan seperti terdapatnya unsur penipuan, suami atau istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga, suami dinyatakan hilang, suami dihukum penjara 5 tahun atau lebih. Lalu yang keenam adalah hadanah, berarti mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami atau istri bercerai, yang berhak mengasuh anaknya adalah ketika masih kecil adalah ibunya dan biaya tanggungan ayahnya. Lalu, jika si ibu telah menikah lagi, hak mengasuh anak adalah ayahnya. Terima kasih. Masa iddah. Iddah merupakan masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebelum dia dinikahi oleh pria lain. Lama masa iddah bagi setiap wanita berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi pribadi wanita masing-masing tersebut. Bagi seorang wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah setelah melahirkan anaknya. Yang kedua, bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sedang dia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Kemudian bagi seorang wanita yang dicerai dalam keadaan haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali masa suci. Yang keempat, bagi seorang wanita yang dicerai tidak dalam keadaan haid ataupun dia belum mengalami masa haid, maka masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Sedangkan bagi seorang wanita yang dicerai namun ia belum bergaul dengan suaminya,
maka ia tidak mengalami masa iddah sama sekali. Hak yang berhak didapatkan oleh seorang wanita yang sedang menjalani masa iddahnya. Yang pertama, bagi seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah raj'iyah dan dia merupakan seorang wanita yang taat, ia berhak atas tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja. Sedangkan bagi seorang wanita yang durhaka, ia tidak berhak mendapatkan apapun. Yang kedua, bagi seorang wanita yang sedang menjalani iddah bain, ia berhak atas tempat tinggal. Dan yang ketiga, bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ia tidak berhak atas apapun, namun ia dan anaknya berhak atas harta warisan suaminya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Jika suami rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya terputus. Lalu hukum rujuk. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuk setelah perceraian suami istrinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Asal hukum rujuk adalah mubah atau jaiz yang berarti diperbolehkan. Namun, hukum rujuk dapat berkembang tergantung dengan situasi suami dan istri. Dan hukum rujuk dapat berubah menjadi yang pertama wajib, khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu, dan apabila pernyataan cerai atau talak itu dijatuhkan sebelum gilirannya disempurnakan. Maksudnya adalah, seorang suami harus menyelesaikan hak-hak istri-istrinya sebelum ia menceraikannya. Apabila belum terlaksana, maka ia wajib merujuk kembali istrinya. Lalu yang kedua menjadi sunnah, apabila rujuk itu lebih bermanfaat dibanding dengan meneruskan perceraian. Dan yang ketiga menjadi makruh apabila dimungkinkan dengan meneruskan perceraian lebih bermanfaat dibanding mereka rujuk kembali. Dan yang terakhir menjadi haram apabila dengan adanya rujuk ini si istri menjadi semakin menderita. Lalu syarat sah rujuk. Yang pertama yaitu istri yang telah ditalak pernah melakukan hubungan intim dengan sang suami. Jika suami menalak istri yang belum pernah melakukan hubungan intim bersama, maka ia tidak berhak merujuknya. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Dan yang kedua yaitu rujuk dilakukan pada masa menunggu atau masa iddah dari sebuah pernikahan yang sah. Dan yang terakhir, talak yang dijatuhkan bukan merupakan talak 3 atau talak raj'i. Selanjutnya yaitu rukun rujuk. Rukun rujuk yang pertama yaitu istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Yang kedua yaitu suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Lalu yang ketiga, sighot atau lafal rujuk. Adanya sighot atau lafal atau ucapan rujuk yang dapat dimengerti dan tidak bermakna ambigu. Yaitu ada 2 cara. Yang pertama secara terang-terangan, misalnya sang suami mengatakan saya rujuk kembali kepadamu. Atau yang kedua yaitu secara sindiran, seperti sang suami berkata, saya ingin tidur lagi denganmu. Perkataan ini diisyaratkan dengan kalimat tunai, dalam arti tidak digantungkan dengan sesuatu. Misalnya, saya rujuk kepadamu apabila ayahmu melakukan syarat yang telah saya minta. Nah, rujuk dengan kalimat seperti ini hukumnya tidak sah. Lalu yang terakhir yaitu saksi. Adanya 2 orang laki-laki yang adil. Lalu rujuk setelah perceraian suami dan istri dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu talak raj'i, yaitu rujuk setelah perceraian suami istri untuk talak 1 dan talak 2. Dalam suatu hadis disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, waktu itu ia ditanya oleh seseorang. Ia berkata, adapun engkau yang telah menceraikan istri baru sekali atau 2 kali, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruhku merujuk setelah perceraian suami istri-istriku kembali. Hadis riwayat Muslim. Karena besarnya hikmah yang terkandung dalam ikatan perkawinan,
Maka bila seorang suami telah menceraikan istrinya, ia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar merujuk setelah perceraian suami istrinya kembali. Lalu yang terakhir yaitu talak bain atau talak 3. Hukum merujuk setelah perceraian suami istri pada talak bain sama dengan pernikahan baru, yaitu tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, para jumhur berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah. Sekian, terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok 9 tentang munakahat atau pernikahan. Kemudian selanjutnya untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan di WA grup nanti atau lewat Zoom. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dari kami semua. Saya moderator mewakili teman-teman semua, mewakili khususnya kelompok 9. Saya ucapkan mohon maaf kepada semuanya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.